Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Nefeng mengetahui bahwa praktisi ini adalah Hong Xingzhou, martial science tingkat 6, juga wakil ketua ketiga kuil Haotian. Sedangkan Xiao Tian mengatakan yang lebih muda kalah, datang lagi yang tua, benar-benar menyebalkan. Ia menyampaikan orang yang terlibat hanyalah dirinya, ialah yang melukai Hong Yao dan yang lainnya tidak bersalah, termasuk dengan Nefeng sendiri. Namun disampaikan oleh Nefeng, Xiao Tian bukanlah tandingan dari Xingzhou. Namun Xiao Tian tetap bersikeras biarkan Nefeng pergi dan ia yang akan menantang Xingzhou. Akan tetapi Xingzhou meledakkan kekuatannya di sana dan mengatakan, ini bukan terserah dari Xiao Tian. Hingga akhirnya Xiao Tian pun mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan teknik formasi yang mengeluarkan banyak pedang. Pedang yang sangat banyak itu pun langsung menyerang ke arah Xingzhou. Akan tetapi Xingzhou berhasil menahannya dengan kekuatannya. Meski begitu, Xiao Tian terus menyerang dengan formasi pedangnya. Setelah serangan selesai, dikatakan oleh Xingzhou bahwa niat pedang Xiao Tian cukup bagus. Ia pun menanyakan apakah Xiao Tian dari domain pedang surgawi mistik. Ia pun menyuruh Xiao Tian untuk memberitahu namanya. Xiao Tian pun memperkenalkan dirinya. Ia adalah murid dari Kaisar Sains Baihu. Mendengar itu, Xingzhou bergumam, Baihu sudah lama menjadi kaisar dan melindungi murid-muridnya. Jika ia menghabisi Xiao Tian, gurunya tidak dapat menghentikannya untuk membalas dendam. Dikatakan olehnya, karena ia menghormati Kaisar Sains Baihu, ia akan melepaskan Xiao Tian. Tapi Nefeng harus tetap di sini. Namun pastinya Xiao Tian menolaknya, karena ia dan Nefeng harus pergi bersama. Mendengar hal itu, Xingzhou bertanya, apakah Xiao Tian ingin menjadikan kuil Haotian sebagai musuh? Hanya karena pria yang baru ditemui oleh Xiao Tian. Ditegaskan oleh Xiao Tian bahwa Nefeng telah membantunya 2 kali dan ia harus menjaga Nefeng tetap aman. Walaupun Xiao Tian tidak tahu siapa sebenarnya Nefeng, ia pun langsung menanyakan nama Nefeng sambil berbisik karena ia tidak bisa terus memanggil Nefeng dengan sebutan kawan. Disampaikan oleh Xingzhou jika ia mengingatnya dengan benar, ada seorang wanita yang selalu menemani Nefeng. Ia pun punya alasan untuk curiga kalau orang ini adalah Nefeng dan Nona Yuyan. Mendengar hal tersebut, pastinya Xiao Tian pun menjadi terkejut. Namun disangkal oleh Xiao Tian bahwa ia pernah melihat poster buronan Nefeng dan Nona Yuyan sebelumnya, dan mereka tidak terlihat seperti keduanya. Direspon oleh Xingzhou karena tidak tahu bagaimana Nefeng bisa mengubah penampilannya. Ia pun jelas yakin bahwa praktisi ini adalah Nefeng. Orang lain mungkin bisa ditipu oleh Nefeng, tapi ia tidak bisa. Ia pun langsung menyerang ke arah Nefeng memakai pedangnya. Akan tetapi dihalau oleh penghalang yang dibuat oleh Nefeng. Xiao Tian juga meloncat dan menggunakan serangan pedangnya untuk menyerang Xingzhou. Setelah hal itu disampaikan oleh Nefeng, Xingzhou bersikeras ia adalah Nefeng. Apakah Xingzhou punya bukti yang kuat dengan apa yang ia tuduhkan? Ditambah lagi Xiao Tian menegaskan ia tidak akan membiarkan Xingzhou memfitnah orang yang tidak bersalah. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul Tuan Muda Klan Zhong. Ia pun menyampaikan bahwa ia adalah buktinya karena orang-orangnya dilukai oleh Nefeng. Ia mengatakan ia akan mengenal Nefeng bahkan jika Nefeng telah menjadi abu. Hingga akhirnya Nefeng pun membuka penyamarannya dan menyampaikan Tuan Muda sangat terobsesi dengannya. Nefeng juga bilang kepada Xiao Tian bahwa ini adalah antara dirinya dan kuil Haotian. Nefeng menyarankan Xiao Tian sebaiknya jangan ikut campur.
Sementara itu, Tuan Muda menyampaikan bahwa ia kehilangan jejak dari Nona Yuyan. Terlihat ia pun dimarahi oleh Shinzo karena tidak berguna dan lebih baik mundur saja. Ketika itu, senior Shinzo memberitahu Nefeng bahwa Nefeng hanya martial science tingkat 3, tapi bisa mengalahkan beberapa ketua istana berturut-turut. Ia pun ingin melihat seberapa mampu Nefeng untuk menghadapinya. Namun Nefeng mengatakan bahwa senior Shinzo hanyalah seorang yang brutal. Mendengar itu, senior pun langsung naik ke atas dan ia pun ingin lihat berapa lama Nefeng bisa bertahan dengan serangan yang akan ia lancarkan. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang dengan avatar roh burung. Sementara Nefeng menyerang juga dengan kekuatan bola api yang keluar dari pedangnya. Kemudian Nefeng pun terbang dan menghindari serangan dari avatar burung tersebut. Nefeng menahan serangan dari burung itu sampai ia terpental mundur. Nefeng pun menyadari bahwa serangan penuh dari martial science tingkat 6 ternyata luar biasa. Sedangkan Xiao Tian mengatakan bahwa Shinzo 3 tingkat lebih tinggi daripada Nefeng dan itu merupakan tindakan yang memalukan. Xiao Tian pun nampaknya akan membantu Nefeng, akan tetapi ia dihalangi oleh bawahan dari Tuan Muda. Xiao Tian pun dengan mudah mengalahkan 2 bawahan tersebut. Di sisi lain, Shinzo menegaskan bahwa hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Nefeng. Ia pun mengeluarkan kekuatan avatar roh harimau. Ia pun menyebut tekniknya 5 harimau sambaran guntur. Nefeng langsung bereaksi dan menghindari serangan avatar harimau, juga menghindari serangan dari Shinzo. Terjadilah pertarungan di udara di antara mereka berdua. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat cepatnya di udara. Ketika itu dikatakan oleh Nefeng bahwa senior Shinzo jauh lebih kuat daripada Hao Yi. Akan tetapi sayangnya senior Shinzo tidak bisa menghabisinya. Lantas Nefeng langsung mengeluarkan kekuatan OP-nya, yaitu kekuatan avatar naga. Serangan itu pun langsung mengarah kepada Shinzo. Terlihat senior Shinzo mencoba untuk menyerang avatar naga tersebut dengan serangan dari pedangnya. Namun pada akhirnya avatar roh naga milik Nefeng berhasil menghantam tubuh dari senior dan menghantamnya dengan keras sampai terjatuh ke bawah. Mendapat serangan tersebut dikatakan oleh senior, jika Nefeng bukan musuhnya, maka ia akan mempertimbangkan untuk Nefeng menjadi muridnya. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa ia tidak tertarik menjadi bantuan seorang penjahat. Mendengar hal tersebut, pastinya Shinzo menjadi sangat marah. Ia pun langsung ancang-ancang mengeluarkan kekuatannya yang lebih kuat lagi. Terlihat portal yang ia buat dengan kekuatannya mengeluarkan avatar naga kura-kura yang sangat besar, dan ini adalah teknik penindasan kura-kura hitam. Lantas Nefeng langsung merespon dengan melancarkan serangan laser dari pedangnya yang menghantam kepada kura-kura tersebut, yang pada akhirnya Nefeng pun berhasil memukul mundur Shinzo. Terlihat nampaknya senior tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu Nefeng bisa melepaskan kesadaran suci Aurora. Apakah Nefeng adalah seorang monster? Sementara itu Nefeng menyampaikan bahwa ia sudah tegaskan bahwa senior tidak bisa menghabisinya. Terlihat Xiao Tian juga ada di samping Nefeng setelah mengalahkan bawahan dari Tuan Muda. Ia pun mengatakan kepada Nefeng bahwa pedang Nefeng biasa saja, akan tetapi keterampilan pedang Nefeng sangat luar biasa. Direspon oleh Nefeng jika ada kesempatan. Ia berharap bahwa Xiao Tian akan mencarikan pedang yang bagus untuknya. Saat itu senior Shinzo menanyakan apakah Xiao Tian yakin ingin melawan kuil Hao Tian. Diberitahu oleh Xiao Tian ia hanya mengikuti kata hatinya saja dan ia membenci kuil Hao Tian.
karena selalu menindas yang lemah. Mendengar hal itu, senior pun akan menggunakan cara yang sulit untuk menghadapi Xiao Tian. Ia pun langsung mengeluarkan tekniknya naga dominasi dunia. Avatar roh naga langsung keluar dari portal. Di sisi lain, Xiao Tian dan Nefeng bersiap-siap menghadapi serangan dari avatar roh naga tersebut. Terlihat Xiao Tian mengeluarkan teknik pedang penembus langit untuk menyerang avatar roh naga. Alhasil malah ia yang terpental oleh avatar roh naga tersebut. Sedangkan Nefeng menggunakan teknik api esensi darah Phoenix. Kekuatan Phoenix dan avatar naga dari senior pun berbenturan. Setelah hal itu dikatakan oleh senior, ia mengakui bahwa Nefeng memang kuat, tapi Nefeng tidak bisa lari hari ini. Ia pun menyuruh para bawahannya untuk membentuk formasi. Namun ketika akan membentuk formasi itu, tiba-tiba saja ada yang menyerang para bawahan tersebut dari atas. Terlihatlah ada sebuah kapal besar yang mengarah kepada mereka. Ternyata dalam kapal itu adalah Nona Yuyan. Ia pun menyuruh agar Nefeng dan Xiao Tian segera naik. Mereka berdua pun langsung naik, namun diserang oleh senior ketika akan naik itu. Dan ketika itu ada yang menyerang kepada senior Shinzo. Senior yang mendapat serangan tersebut, ia mengetahui yang menyerang itu adalah Martial Sains tingkat 8. Tapi ia juga merasa bahwa itu adalah energi iblis. Sementara di kapal, Nona Yuyan nampak khawatir karena Nefeng terluka. Namun Nefeng merasa bahwa ia baik-baik saja. Ketika itu Xiao Tian pun mengatakan bahwa Nefeng dan Nona Yuyan adalah pasangan sejoli. Itu sangat menyakitkan baginya. Nefeng pun menanyakan kapal perang ini Nona Yuyan dapatkan dari mana. Akan tetapi pertanyaan itu dijawab oleh seseorang yang mengatakan bahwa ia meminjamkannya. Terlihat orang itu pun nampak sangat gagah memakai baju perang dan rambutnya berwarna putih. Juga terdapat tanduk di kepalanya. Dan ternyata orang ini adalah yang sebelumnya mengintip ketika Nefeng membawa Xiao Tian kabur. Xiao Tian pun langsung mengetahui bahwa ini adalah sains iblis tingkat 8. Ketika itu Nefeng mengetahui orang ini adalah Aomang, wakil kepala gunung naga terbang. Mendengar itu, Aomang jelas tahu bahwa Nefeng sangat cerdas dan Nefeng adalah lawan yang kuat. Ia yakin Nefeng juga akan menjadi sekutu yang baik. Kemudian mereka berdua pun duduk. Nefeng mengatakan Tuan Aomang berani ikut campur, pasti sudah memikirkannya. Ia pun menyarankan agar Aomang langsung saja ke intinya. Aomang dijelaskan oleh Aomang, karena kita memiliki tujuan yang sama, kerjasama adalah pilihan terbaik. Direspon oleh Nefeng, selama kita bisa mencegah perkembangan kuil Hao Tian dan memasuki kota Shura, kami akan tetap aman. Yaitu selama beberapa tahun. Mengapa harus bekerja sama dengan Aomang? Diberitahu oleh Aomang, Nefeng tidak terlihat seperti seseorang yang mengizinkan keberadaan pedang Democles. Hal itu pun dibenarkan oleh Nefeng. Tapi bagaimana Aomang bisa begitu yakin bahwa ia akan menyetujuinya? Dijelaskan oleh Aomang, kami memiliki cara yang dapat membantu Nefeng meningkat dwarana dalam waktu singkat. Gunung naga terbang bukanlah kekuatan tertinggi, tapi mereka punya cukup banyak harta karun, bagi kalian cukup bermanfaat. Nefeng bergumam, bergerak sendirian memang cukup lemah dan memang membutuhkan sekutu. Dikatakan oleh Nefeng, yang paling penting dalam kerjasama adalah kepercayaan. Karena kita berbeda ras, bagaimana kita bisa saling percaya? Ditegaskan oleh Aomang, ia tidak jahat dan tidak baik, tapi ia bisa menjamin satu hal kepada Nefeng, rasnya tidak pernah menyakiti manusia, kecuali orang-orang keji dari kuil Hao Tian. Hal itu pun didukung oleh Xiao Tian,
karena gunung naga terbang selalu condong ke manusia, kecuali mereka tidak menyukai kelompok tertentu. Ditambah lagi kata Nona Yuyan, ia juga dibuntuti oleh martial science dari klan Zhong. Wakil ketua mereka membantu Nona Yuyan keluar dari masalah. Mendengar itu, terlihat nampak raut muka wajah Nefeng nampak khawatir. Aomang pun mengerti kekhawatiran Nefeng. Ia pun menawarkan bagaimana kalau kembali ke gunung naga terbang miliknya. Baru Nefeng akan memutuskannya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Nefeng pun setuju. Jika memang benar, ia akan menemani. Tapi Nefeng harus menegakkan satu hal sebelumnya. Jika kerjasama kita berjalan baik, izinkan ia untuk mengakhiri hidup leluhur Hao Tian. Mendengar hal tersebut, akhirnya mereka pun bersepakat. Feng Pei, Hao Tian的罪恶。 Setelah hal itu, terlihat Nefeng di kamarnya yang sedang berkultivasi. Tidak lama muncul gadis kecil dari gagang pedang 9 naga. Ia pun mengatakan ular piton yang licik ia tidak bisa mempraktekkan teknik manusia, jadi membujuk Nefeng untuk bekerja sama. Namun kata Nefeng, kita sama-sama saling memanfaatkan. Diberitahu oleh gadis kecil bahwa ular piton memang bagus dengan hanya setengah garis keturunan naga, tapi telah berhasil mencapai sejauh ini. Dan Aomang pasti sangat menderita selama berkultivasi. Tapi Nefeng mengingatkan hal ini juga berlaku bagi ras monster, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian Nefeng lanjut berkultivasi dan menyadari di lautan kesadarannya ada nyala kobaran api. Ia pun menduga-duga apa ini terkait dengan transformasi 9 naga api. Diberitahu oleh gadis kecil, teknik ini memang luar biasa, tapi sebagai balasannya akan merugikan kultivator. Orang biasa tidak dapat menahannya. Tapi gadis kecil melihat bahwa tentu saja Nefeng sama sekali bukan orang biasa, jadi Nefeng bisa jadi pengecualian. Ia tahu bahwa Nefeng sedang terburu-buru, tapi ingatlah untuk tidak melampaui batas diri. Jika Nefeng menyakiti dirinya sendiri, maka ia juga tidak bisa menyelamatkan. Setelah gadis kecil menghilang, ia pun dipanggil-panggil oleh Nefeng. Tapi gadis kecil Sujiwu tidak kunjung muncul. Ternyata ia pergi lagi, ucap Nefeng. Dikatakan oleh Nefeng mengenai niat pedang bawaannya, sebaiknya ia tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Di keesokan harinya, Nefeng dan lainnya pun ada di depan perahu dan mereka telah tiba di Laut Barat. Nefeng menanyakan apakah rencana dari Xiao Tian. Xiao Tian menduga pasti Nefeng ingin mengusirnya. Disampaikan oleh Xiao Tian bahwa jika Nefeng tidak memberitahunya tentang niat pedang bawaan, ia akan mencari tahunya sendiri. Yang intinya, ia tidak akan menyerah sampai batas waktu yang ditentukan. Ditambah lagi ulang tahun gurunya tinggal 2 bulan lagi. Jika ia tidak kembali, pasti gurunya akan memarahinya. Lagi pula ia juga belum menyiapkan hadiah apapun untuk gurunya. Dan gurunya pasti akan marah padanya selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Aomang tahu bahwa sepertinya Xiao Tian memiliki hubungan baik dengan gurunya. Ia pun iri dengan hal tersebut. Kemudian disampaikan oleh Aomang, alam rahasia Jen Yuan di Laut Barat akan terbuka dalam beberapa hari. Peluang dan obat-obatan langka berlimpah di sana. Xiao Tian juga boleh pergi ke sana dan mencoba memberi hadiah untuk gurunya. Mendengar itu, Xiao Tian berkata, ini ide yang bagus, kenapa ia tidak memikirkan hal itu. Ketika itu, Nefeng melihat suatu tempat, lalu dijelaskan oleh Aomang, alam rahasia telah ada di Laut Barat selama lebih dari 1000 tahun. Ini dibuka setiap 100 tahun. Konon di sana kaya akan harta langit dan bumi dari ras monster.
juga ada sebuah gua tempat tinggal misterius. Tapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Konon di dalamnya terdapat banyak harta karun, tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Dikatakan oleh Neveng, kuil Hautian tidak akan melewatkan tempat yang begitu berharga, dan kekuatan apa lagi yang akan datang. 密洞府 于妖族的天才地，老弟昊天宫一定都说藏着诸多。 Dan secara tiba-tiba saja ada penghalang di sana. Ternyata itu adalah penghalang rahasia. Mereka pun memundurkan kapal. Xiao Tian bertanya-tanya apa ini serangan dari kuil Hautian. Namun berbeda dengan Neveng, ia merasakan energi monster. Lalu muncullah klan Serigala Darah. Ketua dari klan tersebut nampaknya mengincar Aomang untuk dihabisi. 不行，血狼族，便是你。 Xiao Tian tahu bahwa ketua klan Serigala adalah monster sains tingkat 9. Diketahui nama ketua klan Serigala itu bernama Lang Mi. Dikatakan oleh Aomang bahwa Lang Mi baru saja mencapai puncak tingkat 8 sebulan lalu. Sekarang sudah naik lagi, apakah mendapat bantuan dari beberapa master. Hal itu pun dibenarkan oleh Lang Mi untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ia pun harus menawarkan kepala Aomang kepada master itu. Ketua itu pun diejek oleh Aomang karena sungguh naif dan bodoh. Karena bekerja sama dengan kuil Hautian. Bawahannya pun merespon tidak perlu banyak bicara. Tidak peduli apa perkataan dari Aomang, yang pasti Aomang akan kalah. Ditegaskan oleh ketuanya, setelah pertarungan ini ia akan mengejar keempat ikan lumpur itu agar menemani Aomang di neraka. Ia pun menyuruh bawahannya agar jangan biarkan siapapun hidup. Dan pastinya Aomang tidak akan membiarkan hal itu. Ia pun maju dan menegaskan, langkahi dulu mayatnya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Masing-masing dari mereka juga mengeluarkan tekniknya. Akan tetapi terlihat Aomang terpental oleh teknik yang dilancarkan oleh Lang Mi. Melihat hal itu pastinya Neveng bergegas menolong. Namun ia dihalangi oleh bawahan dari ketua klan Serigala. Terjadilah pertarungan sengit di antara Neveng dan bawahan tersebut. Sementara Nona Yuyan dan Xiao Tian yang melihat pertarungan, mereka berdua pun memutuskan untuk berpencar. Namun dihalangi oleh bawahan dari ketua klan Serigala. Ketika itu Xiao Tian pun akan menahannya, sementara Nona Yuyan akan berurusan dengan bawahannya. Nona Yuyan pun langsung terbang dan mengeluarkan sumber api Phoenix untuk menyerang. Di sisi lain, Xiao Tian juga bertarung melawan bawahan yang lain dari ketua klan Serigala. Terlihat Xiao Tian dijebak ke dalam formasi dan akan dipukul oleh palu yang sangat besar. Namun pastinya Xiao Tian berhasil menghancurkan batu tersebut dan bertarung kembali dengan bawahan itu. Kembali kepada Neveng yang masih bertarung sengit dengan bawahan dari ketua klan Serigala. Bawahan itu pun meremehkan Neveng yang hanya martial sains tingkat 3, dan ia pun merasa malu untuk bertarung dengan Neveng. Akan tetapi ketika itu Neveng langsung melancarkan kekuatan naganya untuk menyerang. Alhasil kekuatan naga itu pun berhasil mementalkan bawahan tersebut. Bawahan itu sangat marah karena tahu bahwa Neveng menggunakan api ilahi. Ia juga sangat kesal beraninya manusia rendahan seperti Neveng menyakitinya. Ia pun membuat sebuah bola api, dan bola api tersebut menciptakan sebuah penghalang yang mengurung Neveng. Ketua klan Serigala pun memuji teknik bawahannya yang ternyata
yang ternyata belum ada yang bisa lolos dari domain milik Zhan-Er ini. Namun ketika itu Aomang langsung mengeluarkan kekuatan ular pitonnya untuk menyerang. Lang Mi juga mengeluarkan kekuatan avatar roh serigalanya untuk menyerang, sehingga terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Kembali kepada Ne Feng yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena domain dari Zhan-Er. Dikatakan oleh Zhan-Er bahwa seorang di tingkat 7 saat berada di domain ini juga tidak akan bisa kabur dari tangannya. Ne Feng pun terus ditekan oleh kekuatan domain dari Zhan-Er. Ditegaskan oleh Zhan-Er sebagai manusia pertama yang pernah menyakitinya, tentu saja Ne Feng harus diberi hadiah besar. Ia pun menawarkan bagaimana jika memotong lengan Ne Feng dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa ia pikir ini hanyalah urusan kepentingan kalian, tetapi tidak disangka memang Zhan-Er ini pantas untuk dihabisi. Lantas Ne Feng langsung mengeluarkan kekuatan auman apinya yang menghancurkan domain tersebut. Aura kekuatan berwarna pun muncul dari diri Ne Feng. Semuanya pun melihat ke arah Ne Feng. Ternyata Ne Feng sudah naik ke tingkat 5. Hal itu pun membuat Zhan-Er terkejut. Kemudian Ne Feng langsung menyerangnya dengan portal yang mengeluarkan pedang, ditambah lagi dengan kekuatan Phoenix juga mutiara api ilahi, yang pada akhirnya serangan tersebut berhasil mementalkan Zhan-Er cukup jauh dengan keras. Namun terlihat setelah Ne Feng naik tingkat dengan cepat, ia diingatkan oleh gadis kecil bahwa semakin tinggi tingkat auman api, semakin kuat serangan baliknya. Ia pun menyarankan agar Ne Feng gunakan dengan bijak. Sementara itu terlihat ketua klan serigala dan bawahannya terkejut ternyata Zhan-Er sudah lumpuh dan tidak sadarkan diri atau mungkin sudah meninggoy. Lang Mi yang tahu akan hal itu sangat marah dan ia pun akan menghabisi Ne Feng. Lantas ia langsung menyerang ke arah Ne Feng dengan penuh amarah. Namun pastinya Aomang menghentikan serangan dari Lang Mi yang akan menyerang Ne Feng. Ditegaskan oleh Aomang, menindas seorang junior itu sungguh memalukan. Jika punya nyali, hadapilah dirinya. Dikatakan oleh Lang Mi bahwa Ne Feng telah melumpuhkan anaknya dan ia akan membalasnya ribuan kali lipat. Ia pun kembali meledakkan kekuatannya untuk bertarung dengan Aomang. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu Ne Feng terlihat mulai terkena serangan balik dari tekniknya. Nona Yuyan juga menanyakan apakah Ne Feng baik-baik saja. Ne Feng menyampaikan ia baik-baik saja. Justru ia malah menyuruh agar Nona Yuyan membawa Xiao Tian yang terluka parah. Dikatakan oleh Xiao Tian bahwa kalian berdua tidak bisa mengalahkan ketua klan serigala. Namun Ne Feng menyarankan kepada Xiao Tian, cobalah untuk mendobrak batasan ranah. Hingga akhirnya Xiao Tian pun pergi untuk melakukannya. Di sisi lain terlihat bawahan dari ketua klan serigala marah. Ia pun akan membalas dendam untuk penguasa gunung kedua, yaitu putra dari ketua klan serigala. Ia pun bersama bawahannya menyerang ke arah Ne Feng. Akan tetapi Ne Feng dan Nona Yuyan menggunakan teknik pembakar langit dan juga barikade untuk menyerang ke arah para bawahan ketua klan serigala. Serangan itu pun berhasil membuat dua dari mereka terjatuh, sementara yang satunya lagi nampaknya ia cukup kuat untuk menahan serangan dari Ne Feng dan Nona Yuyan. Ditegaskan olehnya bahwa betapapun kuatnya api ilahi tidak berguna kepadanya. Kemudian ia pun kembali mengeluarkan palu Hao Tian.
palu itu pun langsung menyerang ke arah Nefeng dan Nona Yuyan. Mendapat serangan tersebut, Nona Yuyan dan Nefeng bertahan memakai penghalang kekuatan mereka. Akan tetapi pada akhirnya penghalang mereka pun berhasil ditembus. Setelah hal itu, praktisi palu itu memakai sebuah kekuatan formasi untuk menekan Nona Yuyan dan juga Nefeng. Ditambah lagi banyak bebatuan yang bermunculan dari formasi itu untuk menyerang mereka berdua. Namun untung saja mereka berdua berhasil menghindarinya dengan naik ke atas dan juga terbang di antara batu-batu tersebut. Namun ternyata praktisi itu mengejar mereka berdua dan sudah siap dengan dua palu yang ada di tangannya. Melihat hal itu, Nona Yuyan langsung mengeluarkan tekniknya, hujan langit cakrawala tertinggi. Alhasil serangannya berhasil menghilangkan formasi tersebut. Namun praktisi itu akan langsung menyerang Nona Yuyan. Nefeng langsung bereaksi akan menyelamatkan Nona Yuyan. Ia mengatakan selama ada dirinya jangan harap bisa melukai Nona Yuyan. Terjadi benturan kekuatan serangan antara Nefeng dan praktisi itu. Setelahnya praktisi tersebut mencari di mana Nefeng. Ternyata Nefeng sudah siap dengan kekuatan pionisnya untuk menyerang ke arah praktisi itu. Hingga akhirnya serangan tersebut berhasil mementalkan praktisi palu dengan keras. Setelahnya Nefeng menolong Nona Yuyan yang hendak akan jatuh. Terlihat terjadi saling tatap yang tajam di antara mereka berdua. Ketika turun tersebut, Nefeng mengingatkan pulihkan tenaga Nona Yuyan lebih dulu dan ia akan mengurus sisanya. Di sisi lain terlihat pertarungan di antara Aomang dan Langmi masih terus berlanjut. Terlihat Langmi berhasil mementalkan Aomang dengan kekuatannya. Kemudian dengan sombongnya ketua klan serigala mengatakan, teruslah melawan dan ia akan tunjukkan kepada Aomang kesenjangan kekuatan di antara mereka. Ia pun langsung mengeluarkan tekniknya, yaitu serigala berdarah pengguncang langit. Melihat itu, Aomang juga merespon dengan mengeluarkan teknik naga ledakan. Namun setelah itu, tiba-tiba saja Aomang terjebak oleh formasi tanpa ia sadari. Ternyata ini adalah metode rahasia, yaitu pengunci jiwa yang dilancarkan oleh Langmi. Terlihat Aomang pun diikat oleh rantai yang cukup banyak di sana. Aomang sangat kesal karena ini terikotor lagi dan tidak tahu malu. Mendengar itu, ketua klan serigala pun mengatakan Aomang akan segera merasakan sangat sakit sampai memohon kematian. Saat itu ia juga melihat ke arah Nona Yuyan dan juga Nefeng dan akan membiarkan mereka berdua hidup lebih lama. Kemudian terjadilah pertarungan di antara Nefeng dan juga Langmi. Ketika itu Nefeng mengeluarkan kekuatan pionisnya, juga mutiara api ilahi untuk menyerang. Namun dengan mudah ditangkis oleh Langmi. Dan sekarang Langmi baru tahu. Ia bertanya-tanya, bagaimana Nefeng bisa melumpuhkan anaknya yang adalah martial science tingkat 3. Ternyata Nefeng punya harta yang langka. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa putra Langmi hanya mengandalkan kekuatan luar dan ia bisa mengalahkannya hanya dengan tangan kosong. Mendengar hal itu, Langmi menganggap bahwa Nefeng hanya membual saja di hadapan master yang sesungguhnya. Trik kecil Nefeng hanyalah sebuah lelucon. Ia pun mengeluarkan tekniknya yang lain. Terlihat tangannya pun mengeluarkan topeng iblis. Aomang yang melihat itu tahu bahwa itu adalah mutiara esensi darah yang bisa memakan kesadaran. Ia menyuruh Nefeng agar cepat lari. Kemudian Langmi langsung melancarkan tekniknya itu ke arah Nefeng. Nefeng mencoba melindungi dirinya dengan penghalang kekuatan. Namun ternyata teknik itu menembus dan langsung masuk ke dalam kepala Nefeng.
Sementara Nona Yuyan dan Xiao Tian juga tidak bisa menolong karena dijebak oleh penghalang rantai yang dibuat oleh Lang Mi. Dikatakan oleh Lang Mi bahwa dalam waktu 15 menit kesadaran Ne Feng akan terlahap semuanya dan berubah menjadi cangkang kosong. Dan ini adalah harga yang harus dibayar karena menyakiti anaknya. Mendengar itu pastinya Nona Yuyan pun tidak terima. Kembali kepada Ne Feng yang ada di alam bawah sadarnya, terlihat muncullah topeng iblis di sana. Topeng iblis itu bilang nampaknya Ne Feng terlihat lezat dan ia akan memakannya. Namun ia dikagetkan dengan kemunculan bocil imut. Dikatakan bocil perempuan itu orang yang bisa membuat topeng iblis mati adalah dirinya. Lantas bocil imut langsung mengeluarkan teknik pistol kekuatan dan menembak ke arah topeng iblis yang membuat topeng iblis itu hancur seketika. Ne Feng merasakan sungguh niat pedang yang luar biasa. Disampaikan oleh bocil imut sungguh mengganggu. Ia akan memberikan niat pedang kepada Ne Feng. Hancurkan teknik yang digunakan oleh Lang Mi. Kemudian Ne Feng meledakkan kekuatannya dengan diiringi sambaran petir hingga pada akhirnya rantai yang menjerat Nona Yuyan dan juga yang lainnya pun terlepas. Lang Mi terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Mutiara esensi darahnya hancur. Sementara itu Nona Yuyan langsung memeluk Ne Feng dan ia sangat bersyukur bahwa Ne Feng baik-baik saja. Ne Feng bilang jangan khawatir karena ia baik-baik saja. Di sisi lain Lang Mi dengan amarahnya yang meledak-ledak akan menghabisi Ne Feng dan juga yang lainnya. Akan tetapi tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan agar hentikan ini. Dan ternyata ada ketua klan naga yang muncul. Aomang memanggilnya dengan kakak karena ketua Suan adalah ketua dari klan naga. Ne Feng tahu ketua klan naga ini bernama Suan Ao. Melihat anggotanya terluka, ketua Suan mengatakan kepada ketua klan serigala, dulu mereka berhubungan baik dan ia bisa mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi hari ini Lang Mi membawa para bawahannya untuk menghabisi adik keduanya. Ia pun meledakkan kekuatannya karena tidak terima dengan hal ini. Namun dikatakan oleh Lang Mi bahwa orang bijak tahu menempatkan dirinya. Istana Haotian akan memiliki martial kaisar takdir surgawi. Jika berani menyinggung mereka maka kalian akan berakhir. Salah satu dari anggota ketua Suan pun mengatakan bahwa Lang Mi tidak tahu terima kasih. Tanpa dukungan mereka, bagaimana klan serigala mendapatkan pijakan di Laut Barat? Ditegaskan oleh ketua Suan, apakah menurut Lang Mi, Haotian dapat diandalkan? Karena sebenarnya leluhur Haotian hanya mementingkan keturunan sendiri, bahkan tidak akan memperlakukan dengan tulus sesama klannya. Apalagi Lang Mi yang adalah ras iblis. Karena bagi leluhur Haotian kalian hanyalah alat. Kemudian ketua Suan pun langsung menyerang ketua klan serigala dengan kekuatannya sampai Lang Mi terpukul mundur cukup jauh sampai membuatnya terluka. Lang Mi bertanya-tanya, apa ini kekuatan puncak tingkat 9? Apakah ketua klan naga sudah pulih sepenuhnya? Hingga akhirnya Lang Mi berubah sikapnya dan meminta maaf. Ia mengaku bahwa mereka lah yang salah dan mereka akan memberi 10.000 tael emas sebagai permintaan maaf besok. Tapi dengan syarat bahwa bocah manusia yang adalah Ne Feng telah melumpuhkan anaknya dan merusak senjatanya, dan Ne Feng harus mati. Namun dikatakan oleh ketua Suan bahwa Ne Feng adalah tamu gunung naga terbang, tidak ada yang bisa menyakiti Ne Feng tanpa seizinnya. Ditambah lagi ketua Suan tidak membutuhkan emas dari Lang Mi. Dan mulai dari sekarang hanya kebencian dan tidak ada persahabatan di antara sekte mereka berdua. Hingga akhirnya ketua klan serigala dan para bawahannya pun langsung pergi.
Namun setelah itu tiba-tiba saja Ketua Xuan dadanya menjadi kesakitan karena racun yang sebelumnya dimasukkan ke tubuhnya oleh leluhur Hao Tian. Terlihat nampaknya Ne Feng mengetahui bahwa Ketua Xuan diracuni, hingga akhirnya Aomang mengajak pergi ke markas. Jangan biarkan Ketua Klan Serigala dan lainnya mengetahui hal ini. Terlihat salah satu anggota dari Ketua Klan Naga tidak suka kepada Ne Feng. Ia pun menatap Ne Feng dengan penuh kebencian. Sementara itu berpindah ke istana Hao Tian, Tetua Shinzo dimarahi oleh gurunya karena tidak mematuhi perintahnya. Apakah Shinzo sudah berani membuat keputusan sendiri? Dikatakan oleh Shinzo, jika tidak ada Aomang, ia pasti sudah menghabisi Ne Feng. Ditambah lagi juga ada Xiao Tian yang adalah bocah dari wilayah Pedang Langit Mistik, dan Xiao Tian bersikeras melawannya. Dikatakan oleh gurunya tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Ditambah lagi klan Serigala Darah sudah gagal dan lupakan masalah ini. Terlebih lagi ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Shinzo menanyakan apakah guru sudah selesai mengasingkan diri. Disampaikan oleh gurunya bahwa beberapa hari lagi akan ada tamu yang datang. Ia menyuruh Shinzo untuk menyiapkan perjamuan. Jika mengacaukannya lagi, ia tidak akan melepaskan Shinzo. Kembali kepada Ne Feng dan juga yang lainnya. Terlihat Ketua Xuan sedang terbaring di kamar. Salah satu anggotanya pun mengatakan kepada Aomang bahwa racunnya sudah masuk ke dalam perut dari Ketua Xuan. Aomang menanyakan, bukankah sudah meminum obat mujarab? Mengapa penyebarannya masih begitu cepat? Dikatakan oleh salah satu anggota, mungkin karena terlalu memaksakan diri dalam pertempuran. Salah satu anggota lainnya pun menyalahkan dirinya. Ia seharusnya tidak memberitahukan kakaknya, namun salah satu anggota yang lainnya lagi menyalahkan penghambat, yaitu Ne Feng dan juga yang lainnya. Diketahui ia adalah adik keempat. Adik keempat itu pun diberitahu oleh Aomang jangan terlalu kekanak-kanakan. Aomang menanyakan kembali apakah obat mujarab sebelumnya masih berguna. Dan nampaknya itu tidak berguna dan mereka pun menjadi kecewa. Ketika itu dikatakan oleh Ne Feng, ia tahu sedikit tentang pengobatan, mungkin ia bisa membantu. Lalu dijawab oleh salah satu anggota bahwa Xiao Wu sudah belajar pengobatan selama 100 tahun, tapi dia tetap gagal. Ditambah lagi Ne Feng hanyalah manusia, apa yang bisa dilakukan? Namun Aomang mempersilahkan Ne Feng untuk membantu. Kemudian Ne Feng langsung mendekat dan mengecek nadi tangan dari Ketua Xuan. Setelah mengeceknya, Ne Feng mengetahui racun ini berbahaya. Ini berisi jejak kekuatan hantu dan sangat ganas. Tapi ada catatan serupa dalam buku pengobatan Dewa Pil dan Ne Feng bisa mencobanya. Lantas Ne Feng akan langsung memulainya. Ia pun menotok bagian-bagian tubuh dari Ketua Xuan. Terlihat Aomang juga melarang saudaranya untuk ikut campur apa yang dilakukan oleh Ne Feng. Setelah hal itu, Ne Feng seperti menggunakan kekuatan naga. Ternyata ia mengubah api ilahi menjadi energi, masukkan ke tubuh Ketua Xuan untuk mengeluarkan racun. Terlihat api ilahi pun menyebar di tubuh Ketua Xuan. Benar saja terlihat kumpulan asap hitam pun keluar dari tubuh Ketua Xuan, yang ternyata itu adalah racun. Kemudian Ne Feng tutup semua meridian di sekitar organ dalam. Sementara itu terjadi perdebatan antara Xiao Tian dan salah satu anggota. Anggota itu pun mengira bahwa Ne Feng menyakiti kakaknya. Setelah Ne Feng menyelesaikan pengobatannya, Ketua Xuan pun bangun dari sana. Ketua Xuan mengatakan bahwa ia jauh lebih baik. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa ia hanya menekan racunnya. Untuk membersihkannya harus menemukan anggrek neraka. Salah satu anggotanya yaitu Xiao Wu tahu bahwa bunga itu hanya tumbuh di alam rahasia Zhenyuan. Tapi sejauh yang ia tahu, bunga itu bersifat hangat dan tidak memiliki efek membersihkan. Dijelaskan oleh Ne Feng jika digunakan sendiri tentu tidak.
Tambahkan beberapa ramuan yang sudah ditulis oleh Nefeng, sempurnakan menjadi pil dan ada kemungkinan 90% untuk sembuh. Salah satu anggotanya, Xiao ini memuji keterampilan Nefeng yang lebih hebat soal pengobatan daripada yang ia kira. Terlihat Ketua Xuan juga berterima kasih kepada Nefeng. Ketika itu Aomang berkata bahwa kakaknya perlu istirahat. Ia juga telah mengatur ruangan untuk Nefeng dan juga yang lainnya. Setelah sampai di kamar yang ditunjukkan oleh Aomang, Aomang memperlihatkan sebuah obat. Dan ini adalah obat penyembuhan yang ia buat. Ia pun menyerahkannya kepada Nefeng. Namun ketika akan mengambil obatnya, luka Nefeng pun kambuh kembali. Ketika kambuh tersebut muncullah bocil imut, ia pun memarahi Nefeng. Karena sebelumnya ia sudah memperingati, tapi Nefeng tetap kebal dan tidak mau mendengarkannya. Sekarang makan itu, luka baru dan luka lama muncul secara bersamaan. Nefeng pun mengatakan berhenti menyindirnya. Lebih baik beritahu ia bagaimana cara menyembuhkannya. Mendengar hal itu, bocil imut tertawa. Ia mengatakan sesuatu yang bisa menyembuhkan Nefeng ada di sana. Ia pun menunjuk ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Nefeng menduga alam rahasia yang dimaksud oleh bocil imut adalah alam rahasia Zhen Yuan. Hal itu pun dibenarkan oleh bocil imut. Ditambah lagi sekarang Nefeng 50% persis sama seperti tuannya yang dulu, yaitu Raja Zhenwu. Namun direspon oleh Nefeng, tidak peduli seberapa mirip ia dengan Raja Zhenwu, ia tetap bukanlah Raja Zhenwu. Mendengar pernyataan itu disampaikan oleh bocil imut, agar Nefeng masuklah ke sana dan akan tahu kapan waktunya tiba nanti. Kemudian bocil imut pun melakukan sesuatu di belakang punggung Nefeng. Ia pun menyiapkan kekuatannya untuk menusukkan kekuatannya kepada Nefeng. Setelah kekuatan energi dilancarkan kepada punggung Nefeng, seketika itu juga Nefeng langsung menjadi kesakitan. Setelah selesai, dikatakan oleh bocil imut bahwa ia akan melindungi jantung Nefeng dengan energi pedang. Ia pun menyuruh Nefeng jangan gunakan energi Nefeng untuk beberapa hari ini. Ketika itu Nefeng pun bergumam bahwa ia mengetahui sekarang kekuatannya masih bukan tandingan dari Chinese Monster tingkat 9. Apalagi leluhur Haotian yang akan mencapai ranah Kaisar. Sekarang ia punya waktu untuk pemulihan. Sebaiknya ia berlatih raungan kobaran api. Mungkin ia bisa membuat terobosan. Setelah hal itu, Nefeng bersama Nona Yuyan dan juga Xiao Tian sedang duduk sambil minum teh. Ternyata mereka ada di area klan naga. Disampaikan oleh Xiao Tian bahwa niat pedang yang Nefeng tunjukkan kemarin sungguh menakjubkan. Ia pun ingin Nefeng memberitahunya bagaimana Nefeng mendapatkannya. Direspon oleh Nefeng, Xiao Tian terus bertanya ini, apa karena tubuh pedang Xiao Tian tidak lengkap. Xiao Tian pun terkejut, bahkan Nefeng bisa melihat ini, ia kagum dengan hal itu. Dikatakan oleh Nefeng bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan Xiao Tian. Orang yang bisa membantu Xiao Tian mungkin tidak akan memberitahu Xiao Tian saat ini. Tapi Nefeng akan mencoba membantu Xiao Tian. Dan ia pun menyuruh Xiao Tian agar lebih bersabar sebentar lagi. Ditambah lagi kata Nona Yuya, Nefeng adalah orang yang menepati janjinya. Bersabarlah sedikit lagi. Ketika itu disampaikan oleh Nefeng kepada Nona Yuyan bahwa ia harus pergi ke alam rahasia Zhen Yuan. Apakah Nona Yuyan bisa pergi ke kota Shura sendirian? Namun sembari memegang tangan Nefeng, Nona Yuyan menegaskan bahwa ia tidak akan pergi ke kota Shura karena kita akan melalui segala hal bersama-sama. Ditambah lagi Nefeng sudah sering menyelamatkan hidupnya, maka berilah kesempatan ia untuk membalas budi. Mendengar hal itu Nefeng mengerti. Sementara itu Xiao Tian yang melihat percakapan tersebut, ia heran sebenarnya hubungan apa yang terjadi di antara Nefeng dan Nona Yuyan. Tidak lama pelayan dari klan naga melapor bahwa penguasa Gunung Agung ingin bertemu. Setelah hal itu mereka bertiga pun ada di ruangan ketua klan naga. Disampaikan oleh ketua Xuan
bahwa ia awalnya mengundang Nefeng dan lainnya ke sini untuk membicarakan bagaimana cara menghadapi leluhur Haotian. Tapi saat ini menemukan anggrek neraka adalah yang terpenting. Direspon oleh Nefeng tidak masalah. Kita juga ingin pergi ke alam rahasia Zhen Yuan. Kita bisa melakukan keduanya dalam satu perjalanan. Dikatakan oleh Aomang, sepertinya Nefeng sudah menebak rencana mereka. Disampaikan oleh Nefeng bahwa Haotian sedang mundur. Yao Chen bijaksana dan sekuat tingkat 9. Jadi satu-satunya target mereka adalah Hong Xingzhou. Setelah menghabisi Hong Xingzhou di alam rahasia Zhen Yuan, Haotian akan kehilangan banyak bantuan. Mendengar itu, pendapat Aomang itu adalah ide yang bagus, tapi Nefeng mengabaikan rintangannya. Dijelaskan oleh Aomang bahwa ada 4 klan monster di Laut Barat. Selain klan naga, masih ada klan serigala darah, klan segudang bunga, dan klan harimau utara. Ditambah lagi kata Xiaowu, klan serigala darah telah beralih ke kuil Haotian. Begitu juga dengan klan segudang bunga dan juga klan harimau utara. Ditanyakan oleh Nefeng apakah peringkat pemimpin mereka. Disampaikan oleh Aomang bahwa pemimpin dari klan tersebut, mereka ada di tingkat 9, tapi mereka yang berada di atas tingkat 6 tidak bisa memasuki alam rahasia. Tidak perlu dikhawatirkan. Lebih khawatir lagi jika sekte Netherworld akan ikut campur. Tambah lagi mereka memandang rendah harta karun di sana tidak muncul beberapa kali terakhir. Kekhawatiran ini tidak mendasar. Terlebih lagi kata anggota klan naga lainnya, jika bajingan dari 3 klan berani datang dan juga membuat masalah, ia pun akan menghajar mereka. Setelah hal itu, Aomang pun memberikan 3 peta kepada Nefeng dan juga yang lainnya. Ia menyampaikan, setelah memasuki alam rahasia, kita akan teleportasi ke tempat acak. Mari kita bertemu di kolam roh teratai. Dan juga mengingatkan, hindari permasalahan, apalagi dengan orang-orang kuil Haotian. Ketika itu, Nefeng menunjukkan ia punya resep pil yang dapat mengubah penampilan dalam waktu yang singkat. Orang dengan ranah setara tidak akan mendeteksinya. Nefeng pun memberikan pil resep itu kepada Xiaowu. Mendapat resep tersebut, dikatakan olehnya, masih ada 7 hari dan kita bisa membuat banyak pil. Dan ia pun langsung berangkat untuk bersiap-siap. Setelah hal itu, ketua klan naga bangun dari bangkunya dan ia nampaknya akan menunjukkan sesuatu kepada Nefeng. Ternyata ia memperlihatkan harta karun yang ia punya. Di sana ada tanduk naga dan juga yang lainnya. Disampaikan oleh ketua Suan, 5 item ini adalah koleksi pribadinya. Nefeng dapat memilih 1 dari kelima item ini. Akan tetapi terlihat salah satu anggota klan naga yang tidak suka dengan manusia. Ia pun mempertanyakan kakaknya, harta karun ini tidak mudah didapatkan. Biarkan saja Nefeng mengambil sendiri dari gudang mereka. Namun anggota itu dihentikan oleh Aomang agar jangan seperti itu. Kembali ke Nefeng yang mengambil harta tanduk naga. Dijelaskan oleh ketua Suan bahwa ini adalah tanduk naga Emperean yang berasal dari nenek moyang mereka. Kabarnya dapat menghasilkan keajaiban pada waktu-waktu tertentu. Tapi semua mantan ketua klan gagal untuk menemukan cara untuk mewujudkannya. Hingga akhirnya Nefeng mencoba untuk melihatnya. Setelah memegangnya, entah mengapa Nefeng merasa familiar dengan tanduk naga ini. Dan secara tiba-tiba saja muncul pancaran cahaya dari tanduk naga yang dipegang oleh Nefeng. Ditambah lagi kata Xiaotian, nampaknya tanduk naga itu puas dengan Nefeng. Kata ketua Suan juga mungkin itu adalah kehendak surga. Daripada berdebu di klan naga, lebih baik berikan pada tuan yang tepat. Setelah hal itu, terlihat adik keempat yang tidak suka kepada manusia. Ia pun langsung pergi. Setelah Nefeng berhasil mendapatkan tanduk naga, Xiaotian juga merasa bahwa adik keempat itu sangat pemarah dan sulit diatur.
Tapi menurut Nefeng, adik keempat ini yang bernama Aozu berprasangka buruk terhadap manusia. Namun dijelaskan oleh Aomang bahwa ini bukan salah dari Aozu jika menyaksikan adegan ibunya dikuliti dan urat-uratnya dicabut hidup-hidup oleh manusia, ia juga akan menyimpan dendam. Tanpa kakak mereka atau ketua klan, mereka akan menjalani kehidupan yang lain. Direspon oleh ketua Xuan bahwa biarkan itu menjadi masa lalu dan jangan menyebutkannya lagi. Ketika itu tiba-tiba saja ketua Xuan pun menjadi kesakitan kembali. Dikatakan oleh Aomang, karena sudah sepakat maka kalian dapat kembali dan beristirahat. Sementara itu di kuil Haotian terlihat Shinzo dan gurunya sedang menghormat kepada seseorang dan meminta untuk memeriksa gulungan yang mereka punya. Setelah peta atau gulungan diberikan, dikatakan oleh praktisi yang memakai topi dan juga wanitanya, apakah sudah mencari orang yang sudah dibutuhkan? Dikatakan oleh ketua sudah. Direspon oleh praktisi pria itu, jangan khawatir, dengan bantuan kami ikan lumpur dan para pecundang itu tidak akan bisa kabur dari alam rahasia Zhenyuan. Dan nampaknya dua praktisi ini mengincar Nefeng dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh praktisi pria bahwa itu hanya sedikit bantuan dan tidak akan menghambat kita. Mendengar hal tersebut, salah satu ketua dari kuil Haotian yaitu Yuan Chen menanyakan apa yang dicari oleh Tuan dan Nyonya. Bisakah memberi kami beberapa petunjuk agar anak buahnya bisa bekerja sama sepenuhnya? Namun dikatakan oleh praktisi wanita bahwa kalian masih belum memenuhi syarat. Ditambah lagi kata praktisi pria, kami akan memberitahu kalian setelah lokasinya dikonfirmasi. Dan jangan bertanya tentang hal lain. Setelah di luar, Shinzo bertanya-tanya, memanggil begitu banyak tetapi tidak memberitahu mereka apapun. Jelas ingin membingungkan kita. Bahkan tidak mempercayai kita apa bisa membantu untuk menghabisi Nefeng. Direspon oleh gurunya, bantu atau tidak, semua dapat berubah seiring waktu. Ia juga menyampaikan lebih baik Shinzo jaga dirinya sendiri dengan baik. Masalah berbahaya itu biarkan monster-monster kecil melakukan. Mendengar itu disampaikan oleh Shinzo, mereka sangat cerdik, bagaimana jika tidak mau mendengarkan. Ternyata kata gurunya obat yang ia berikan kepada penguasa gunung yaitu ketua klan naga, ia campur dengan barang bagus, mereka tidak punya nyali menolaknya. Kemudian ia pun memberikan sebuah botol kepada Shinzo. Ambil ini, buka setelah masuk ke dalam, pastikan untuk menyelesaikannya. Setelah hal itu terlihat di portal yang menuju alam rahasia Zhenyuan, muncullah di sana ketua dari klan Serigala yaitu Langmi, juga dari ada klan yang lain yang ada di Laut Barat. Mereka menanyakan kabar dari ketua klan Serigala. Direspon oleh ketua klan Serigala bahwa kau juga telah mencapai ranah tingkat 9. Tidak lama muncullah dua wanita yang salah satu dari mereka mengatakan, bagaimana ia bisa melewatkan hal sebaik itu? Ternyata ia adalah klan dari Laut Barat. Ia pun membawa 3 bawahan wanitanya. Salah satu bawahan wanitanya itu bernama Mi'er. Ternyata dia sangat cantik. Itu pun dipuji oleh para praktisi. Dan dia secantik ketua sektenya ketika mudanya. Dikatakan oleh ketua sektenya bahwa kalian tidak layak untuk Mi'er karena Mi'er sangat cantik, hanya pria kuat dan terpintar yang bisa menikahinya. Disampaikan oleh ketua klan Serigala bahwa sepertinya kalian berdua juga telah menerima hadiahnya. Hal itu pun dibenarkan oleh ketua sekte wanita. Dijelaskan oleh ketua klan Serigala bahwa hadiahnya bagus, tapi ada beberapa tambahan. Takutnya mereka bertiga akan berada di bawah kendalinya, yaitu sepanjang hidup kita. Hal itu pun dirasakan oleh ketua sekte wanita. Tidak heran ia merasa ada yang aneh. Ditambah lagi ketua sekte pria bilang, kami sudah tidak punya pilihan lain. Di saat seperti ini hanya bisa menyembunyikan perasaan untuk tetap hidup.
Tidak lama orang-orang dari kuil Hautian akan datang. Kemudian para ketua sekte itu menaiki kapal besar tersebut. Di sana ada pria dan wanita yang memakai topi jerami. Mereka pun menghormat dengan mengatakan salam kepada Tuan Besar. Dikatakan oleh tetua dari sekte Hautian yaitu Yuan Chen bahwa pemburuan harta karun ini, kuil Hautian yakin 90% dapat memasuki tanah legendaris. Selama para ketua sekte mendukung penguasa istana Hong dan dua bangsawan lainnya dengan baik, hadiahnya akan sangat besar. Para ketua sekte itu pun akan melakukan dengan baik. Setelah mereka pergi, diperlihatkanlah Nefang dan klan naga ada di sana. Mereka mengatakan bahwa ketiga klan itu benar-benar jahat, mungkin karena Yuan Chen memaksa mereka dengan sesuatu. Ditambah lagi mereka sudah keterlaluan, tapi ketua klan naga masih memaklumi mereka. Ketika itu disampaikan oleh Nefang bahwa kami tidak memiliki banyak pil pengubah wajah. Ingatlah untuk berkomunikasi dengan kode setelah meminumnya dan segera bertemu di kolam roh secepatnya. Oke guys, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.